Haleluya Yesus. Engkau tahu setiap hati kami malam ini. Kami hanya datang untuk menyembah-Mu Bapa. Engkau urapi kami semua satu persatu malam ini Bapa. Dan kami percaya, dengan iman kami perkatakan Bapa, ketika kami hadir di Ka'bah-Mu dalam pujian dan penyembahan, Tuhan pasti melawat kami satu persatu. Bahkan yang sakit pun Tuhan pasti jamah. Malam ini Bapa, kami sudah berglori memuji Tuhan. Saatnya kami dengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan. Engkau buka hati kami semua Bapa. Kami usir kuasa-kuasa di luar Engkau. Hanya kuasa Tuhan ada di tempat ini. Dan Roh Kudus yang memakaikan kami, membuka hati kami. Sambut firman Tuhan malam ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk pendek, panjang. Dan saya tentu yakin dengan iman, kualitas iman jemaat sini sudah bertumbuh luar biasa. Dan kita berkata tetangga, muka belakang akan berbondong-bondong datang tempat ini. Karena apa? Karena bukan melihat manusianya, tapi melihat kemuliaan dan kemuliaan kasih Tuhan, anugerah Tuhan di tempat ini. Ada mujizat. Dan ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita rasakan mujizat itu pasti terjadi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu malam ini saya berbicara tentang ucapan syukur dari keluarga jemaat GBI Taat di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5. Ini ayat yang mungkin sering kita baca, tapi kita lihat rahasia kebenaran firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Hanya satu ayat saja. 1 Tesalonika yang sudah dapat katakan amin. Belum semua ini berarti. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Jadi di gereja ibadah mau bawa Alkitab. Mari kita membaca bersama-sama yang bawa Alkitab, yang bawa pen, HP. 1 Tesalonika 5 ayat 15, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Dan Alkitab Yunani dia menggunakan kata ucapan syukur dalam bentuk kata Eukaristo, yang berarti dia menjelaskan makna ucapan syukur itu sendiri. Jadi Eukaristo dalam bahasa Yunani, bahasa dulu Yunani, Ibrani, dan bahasa Alkitab yang secara muncul ini dalam bahasa Yunani, dia berarti bahwa dia berterima kasih. Ucapan syukur adalah sikap, saya katakan sikap yang dimiliki hati orang percaya, yang berkembang berdasarkan kuat akan apa yang Tuhan sedang diperbuat dalam kehidupan saya dan saudara. Semua ucap syukur. Kalau orang ucap syukur, apa sih yang keuntungan? Orang mungkin hanya berpikir, oh ucapan syukur biasa. Tapi justru ucapan syukur diterima oleh orang yang mengerti mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur dapat mengalahkan roh ketakutan sekaligus mendatangkan kemenangan dikala kita menghadapi pergumulan. Ada banyak contoh Alkitab. Mereka mengucap syukur ketika mereka mengalami tantangan luar biasa dan berhasil. Raja Yosafat dia diperhadapkan musuh akan diserang oleh Bani Moab dan Bani Ammon. DP pengawal kasih tahu, Raja, ada sepasukan luar biasa banyaknya akan menyerang orang. Dan berpuasa. Saat mereka melakukan doa dan puasa, kau sudah menyanyikan lagu apa? Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya Tuhan mendatangkan kemenangan. Doanya tidak berperang. Bani Moab dari Ammon sangat orang.
Doanya dari pulang tiba-tiba turun dari gunungan serang peluru. Ketika ucapan syukur ini terlontar dari seorang hamba Tuhan, seorang raja Yosafat, maka kemenangan itu, maka saya akan lari, ucapan syukur dapat melakukan atau dapat mengalahkan roh ketakutan. Dan kita harus andalkan Tuhan. Ya, saya beritahu momentum yang ada di tempat ini, gereja tempat ini, bahwa kita harus diajarkan jemaat kita untuk selalu mengucap syukur. Kenapa bangsa Israel itu keras kepala, nggak sampai ngobrol masuk ke kanan? Karena cuma bersungut-sungut, nggak pernah mengucap syukur. Dan aku kasih kita itu, ucapan syukur dapat mengalahkan roh ketakutan asal kita mengucap syukur yang benar. Ada samurai. Haleluya, shalom. Macam datang dalam dunia ada pemalis itu. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan, sebab mereka sebanyak yang mereka kehendaki. Sekaligus melipat dan berkat. Ini satu kejadian di mana Yesus memberi makan 5.000 laki-laki. Yang mereka balik tambah ini, so lapar orang, mau masuk ke banyak orang. 5.000 laki-laki, belum DP istri, DP anak-anak, baru yang tua. Kali berada 5.000 tambah 5.000 istri 10.000, tambah anak tua gimana? Berarti 10.000 orang. Cuma kasih makan apa? Makan cuma kasih makan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Perhatikan sekaligus melibatkan keberkahan yang Yesus maksudkan di sini. Dia mengajarkan setiap anak-anak Tuhan, kita umat-umat Tuhan. Kotor sampaikan, mari Tuhan ucap syukur. Yesus mengangkat 5 potong roti dan 2 ikan. Dia angkat. Dia memberikan contoh kepada saya dan saudara untuk datang untuk mengucap syukur. Sebelum orang makan, Tuhan ucap syukur. Ucapan syukur dapat mengalahkan roh kekhawatiran sekaligus melipatkan. Satu contoh dalam Alkitab, dalam Raja-Raja pasal 7 ayat 7 itu cerita tentang seorang janda di sana. Ya. Sarfat atau kenapa disebut janda Sarfat? Karena Sarfat ini adalah suatu tempat yang daerah panas dan sangat kering di daerah itu. Itu di daerah Phoenicia. Kalau baca dalam sejarah kita, yang saat ini disebut daerah kota Libanon. Daerah dan dia bilang, "Tante, minta air." Apa dia bilang pun? Tapi emang sedikit ini. Oh, tapi anak di rumah. Ya, dia bilang, "Oh, orang satu kali ini kita mau bagi roti. Oh, habis itu semua makan apa kita? Karena kelaparan yang luar biasa." Tapi dia bertindak. Dia kasih makan. Namanya seorang nabi ini, dia kasih makan sampai apa yang dia punya. Dia bergabung, dia buat roti. Dan apa? Akhirnya ada habis-habis berlimpah-limpah. Kalau kita tahu ucap syukur, berikan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan tambahkan. Mungkin orang tidak tahu kapan berkat itu datang, pasti Tuhan akan tambahkan. Saudaraku yang benar itu, ini satu contoh yang saya katakan bahwa ucapan syukur dari jemaat sini. Saya percaya bahwa 21 tahun bukan pendek, dan pembentukan iman jemaat sini pasti sudah terbentuk. Tahu mengerti apa itu kelahiran dalam gereja. Dan saya lihat, saya pernah datang ke sini mungkin tahun 2014 atau 2015 saya main ke sini. Dan saya katakan jemaat-jemaat yang luar biasa, kekompakan dan kebersamaan. Ya, ada saya dan atau di semua. Tentu ada kebersamaan. Coba jangan ada kebersamaan, kumpul-kumpul, jangan apa jadi. Tapi ada kebersamaan. Siapa itu leadershipnya? Pasti seorang tentara di tempat ini. Dia bisa mengembalikan jemaat. Dia bisa sampaikan kepada jemaat tepat bahwa orang harus mengucap syukur. Walaupun orang kekurangan, orang tahu untuk mengucap syukur.
Lihat ini gembala petambah. Lihat tempat pembenaran gembala punya tempat. Orang harus bisa memberi yang terbaik kepada gembala kita. Kalau Tuhan dapat berkat, jangan Tuhan makan sendiri. Kalau Tuhan dapat berkat yang luar biasa, terima kasih Bapak. Sepanjang dikasih untuk pendeta di sini, ada pendeta bawa kami cuma ikan roa. Ada makan ikan banyak, kasih akan dapat berkat, dapat berkat. Nah pekerjaan, kasih akan berbagi, bawa di gereja. Nanti kota udah ada kota di sini. Nah, kota perpuluhan ada. Saya yakin bahwa jemaat di tempat ini pasti Tuhan berkati. Ketika kita beri yang terbaik bagi Tuhan, tidak melihat siapa itu gembala, siapa itu pelayan tempat ini. Tapi kalau kita beri yang terbaik bagi Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan, pasti kita berkati. Mari kita beri mulia bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Orang semua Tuhan Yesus semua datang baju itu kalangan supaya orangmu selamat. Hidupnya cuma sementara, ini dunia sudah jahat. Datang kita Tuhan supaya orang masuk surga. Pada waktu orang kau bayar, pada waktu orang di gereja, sampai menanyakan ini hidup cuma satu kali. Pada waktu orang kau bayar, pada waktu orang di gereja, jangan sampai menanyakan ini hidup cuma satu kali. Orang tahuan Tuhan Yesus semua datang baju itu salah Tuhan supaya orang mau selamat. Dunia cuma sementara, ini dunia sudah jahat. Datang kamu Tuhan supaya orang masuk surga. Pada waktu orang berbayar, pada waktu orang di gereja, jangan sampai menanyakan ini hidup cuma satu kali. Pada waktu orang berbayar, pada waktu orang di gereja, jangan sampai menanyakan ini hidup cuma satu kali.
kembali. Jangan sampai ku menyangkal hidup dunia cuma satu kali. Begitulah pujian yang diciptakan kurang lebih ada 30 lagu, dan kalau Anda ingin mendengar pujian yang diciptakan entah itu lagu anak sekolah minggu, lagu dialek Manado maupun lagu seperti tadi yang dinyanyikan dalam persembahan juga teman-teman, Anda bisa buka di YouTube dengan nama channel Immanuel Ministry. Ini kita sampai admin yang selalu setia untuk memposting dalam YouTube di Bukitas dengan nama channel Immanuel Ministry. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir pada saat ini secara khusus buat jamaat Bukit Taas Gereja Betong Indonesia. Ya, tentu ada satu pujian dan syukur yang kita boleh naikkan kepada Allah Bapa di sorga. Acara yang cukup meriah ini dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan yang kita lihat pembawa khotbah tadi, Bapak Pendeta Stanley Manitik, sarjana pendidikan, sarjana hukum, serta tambah lagi sarjana teologi dan master hukum. Kemudian Bapak Pendeta Okto Tumurang, Bapak Pendeta Demopoli, dan yang mungkin saat ini yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu yang hadir dalam acara yang cukup meriah ini. Secara khusus tentu Gembala Sidang Bapak Pendeta Melki Asa, sarjana teologi. Melki adalah adik saya, jadi papa dari Pak Melki dan ibu saya, dan bapak dari Bapak Pendeta Stanley Manitik, kakak beradik. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa terkumpullah kami saudara bersaudara, kakak beradik yang boleh disatukan Tuhan pada saat ini untuk mengucap syukur lewat kembali syukur yang dilaksanakan oleh Gembala Sidang di sini dan seluruh jemaat. Tentu hal ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang boleh berproses di dalam. Tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Stanley, Bapak Pendeta Stanley sebagai Gembala Sidang di Jemaat Galilea Binuangan Padua yang telah menjadi saluran berkat pada saat ini. Yaitu kami orang bersyukur wejangan firman Tuhan ini sangat-sangat kita rasakan dan boleh kita nyatakan itu di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, apapun profesi yang Tuhan boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Tentu saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, 21 tahun dalam perjalanan pelayanan dari Bapak Pendeta Melki Asa sebagai adik saya dan seluruh jemaat, bahkan sini ada hamba Tuhan Bapak John Kasenda untuk mensupport ini dan istri. Saya teringat bahwa ada satu nabi yang cukup getol untuk mengantar bangsa Israel, yang orang kenal Nabi Musa. Dia mengantar bangsa Israel itu masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang berlimpah susu dan madu. Nah, tentu banyak hal yang dirasakan oleh Nabi Musa dalam rangka mengantar bangsa Israel ini. Cukup pelik tentunya. Banyak sumut-sumut yang diterima oleh Nabi Musa pada saat itu. Tetapi mujizat-mujizat Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada Nabi Musa pada saat itu semua mendapatkan suatu keberhasilan, ya tentu semua atas tuntunan kasih Tuhan. Itu pun bangsa Israel bersungguh-sungguh pada saat itu. Bayangkan mereka pada siang hari dituntun oleh tiang awan, dan pada malam hari mereka dituntun oleh tiang. Bahkan makanan yang diberikan oleh Tuhan karena mereka sudah lapar, diberikan mana. Kalau tidak salah saya baca juga di dalam
satu artikel bahwa mana itu sangat mengandung banyak protein dan menguatkan bangsa Israel untuk mereka berjalan di tengah-tengah yang boleh dikata yang Tuhan boleh berikan kepada mereka untuk menguji iman mereka, apakah mereka boleh bertahan dengan panas terik yang Tuhan boleh nyatakan, tetapi mereka bertahan dulu. Dan yang masuk ke tanah Kanaan itu hanya generasi kedua. Generasi pertama semua habis ditelan oleh, karena mereka dengan sulut-sulut yang cukup luar biasa. Bukan orang bilang karena Tuhan menghendaki, tidak menghendaki mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi generasi pertama semua meninggal di perjalanan untuk mereka masuk di tanah Kanaan. Hanya yang masuk itu generasi kedua. Mudah-mudahan menjadi satu harapan kita semua, generasi yang ada saat ini sudah 21 tahun Tuhan izinkan untuk mewariskan kerajaan sorga. Memang cukup pelik perjalanan satu persatu di dalam kita menapasi untuk masuk di dalam tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya kiaskan seperti ini 21 tahun, tentu banyak yang sudah dikupas oleh Bapak Pendeta Sandy tadi. Dalam perjalanan ini tentu sumur-sumur dari jemaat, karena sesuatu yang mungkin orang, kalau saya sendiri tidak dapat menyelami itu secara mendalam, tapi mungkin ini dirasakan sendiri oleh Bapak Gembala dan jemaat. Tetapi saya juga pernah melayani di sini 4 tahun lalu sebelum COVID. Yang salah ya, perkembangannya saya lihat ya, saya datang waktu itu seperti ini, dan saya banyak kemajuan. Tentu ini atas kiat seni yang diterapkan oleh Bapak Gembala. Dia mempunyai strategi tersendiri dalam pelayanan sehingga benar-benar kelihatan tahap demi tahap akan melangkah maju. Dan ini menjadi satu doa dari Bapak Gembala dan seluruh jemaat. Ya, tahun depan akan lagi memacu agar supaya ini menjadi satu rumah yang bagus. Tentu semua ini kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan.